Oke, halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini, kita akan melakukan test drive untuk Wuling Cloud EV. Yang di video sebelumnya, saya sudah kupas tuntas seperti apa fitur dan apa saja yang ditawarkan oleh Wuling Cloud EV. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk nonton video itu terlebih dahulu. Oke, untuk test drive kali ini, saya ditemani oleh kakak yang di belakang tuh. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya tentang Wuling bisa langsung hubungin beliau. Nah, untuk video kali ini kita akan ngerasain seperti apa impresi berkendara dari Wuling Cloud EV ini. Oke, langsung aja kita mulai. Dan di sini kita liatin dulu nih settingan berkendaranya. Untuk mode berkendara kita pakai yang normal, kemudian untuk sensasi pedal rem kita pakai yang standar. Nanti kita akan ubah-ubah seberapa beda rasa rem dan juga mode berkendaranya. Oke, untuk tuas transmisi dia ada di bagian tuas sebelah kiri. Ini kayak mobil Mercy ya. Oke. Ini tenaganya 136 HP dan torsi 200 Nm, termasuk cukup untuk mobil yang biasa digunakan di kota ya. Oke, untuk pedal setir ini pertama saya rasakan adalah dia tuh punya feel yang bener-bener bisa dibilang lumayan berbobot. Jadi setirnya itu nggak kosong dan rasa pedal gasnya itu sendiri, pedal throttle-nya, oke, ketika dilepas dia tuh kayak ada rasa ngeremnya, atau kalau di mobil EV itu disebutnya sebagai one pedal driving ya, tapi di mobil ini nggak ada fitur tersebut. Yang mau saya cari tahu di mobil ini adalah rasa suspensinya, karena dengan jok yang benar-benar empuk seperti ini, bagaimana dengan perpaduan suspensi dari mobil ini. Oh, untuk tenaganya khasnya mobil listrik, jadi torsinya itu instan, jadi langsung banget torsinya masuk. Suspensinya cukup firm ya, jadi nggak terlalu lembut. Yang saya bisa bilang di sini tuh karena kalau memang suspensi dibuat seperti ini itu untuk mengejar kestabilan dari mobilnya, karena untuk dari comfortnya sendiri bisa diambil dari joknya yang benar-benar lembut ini. Jadi peredaman dari jalan itu langsung bisa diredam oleh jok yang benar-benar comfort ini. Wow, setirnya ini saya suka nih. Setirnya itu benar-benar setir yang bisa dibilang hampir kayak mobil hatchback ya. Jadi benar-benar agresif untuk dari setir. Engine brakingnya lumayan kerasa nih. Jadi kita lepas untuk pedal gasnya, brakingnya juga kerasa di sini. Di jalan yang sepi kita coba sedikit untuk akselerasinya. Nah, untuk bawa ini mobil, kalian bisa lihat sendiri nih, dashboardnya itu bener-bener panjang banget. Kalau kalian pernah bawa Alphard ataupun Velfire, ini dashboardnya mirip tuh kayak mobil itu, panjang ke depan. Dan bodenya itu pendek ya, yang di bagian depan situ. Tapi rasanya kalau kalian ketika pakai ini mobil, karena posisi berkendara itu benar-benar ergonomis, setirnya itu bisa diatur tilt dan teleskopik, kemudian juga posisi joknya itu bisa diatur juga, dan pengaturannya juga sudah elektrik. Jadi benar-benar bisa mendapat posisi yang benar-benar nyaman di mobil ini. Oke, kalau kalian tanya, ini mobil tuh kalau pakai mobil elektrik tuh ada bedanya nggak dengan mobil konvensional? Ya kalau kalian udah rasain mobil listrik,
sama aja. Jadi rasa berkendaranya sama. Yang bedanya itu mobil ini tuh nggak ada suara ketika kalian keluar. Jadi bener-bener senyap, kayak mobilnya tuh mati. Kalau mobil konvensional ya, jadi bener-bener nggak ada suara. Dan kalau ketika berjalan ya suara yang kedengaran cuman suara ban dan suara angin yang kenceng di bagian kaca. Ini jalanan lumayan rame ya. Nah, kalau kalian ingin tahu dealernya, dealer Wuling yang tempat kita test drive itu di Jalan Soekarno-Hatta, yang di situ tadi. Nanti alamat saya taruh di deskripsi. Untuk fitur-fiturnya, fitur-fitur radarnya, ini mobil lengkap banget. Jadi dia tuh punya ADAS. Jadi di situ ada rem otomatis, kemudian lane departure warning, dan juga ada adaptive cruise controlnya. Jadi hampir bisa dibilang mobil ini punya fitur yang semi autonomous. Dan untuk suspensinya, ya ini suspensinya firm sih, stabil untuk sebuah mobil yang cukup lebar dan bentuknya itu hampir mengotak ya. Nah sekarang kita coba mode sportnya. Oke. Wow, ini jambakannya luar biasa nih untuk torsinya. Ini boleh kesana nggak? Boleh. Ini jalan masih ramai nih. Engine brakingnya bener-bener kerasa nih. Ketika kalian lepasin pedal gasnya, itu brakingnya kerasa banget. Jadi safety lah ini. Jadi nggak ngeloyor tuh mobilnya. Itu pun juga untuk efisiensi energi ke baterai. Jadi kalau kalian lepas pedal gas di daerah yang turunan seperti itu, dia akan menyimpan energi lagi ke baterainya. Jadi benar-benar bisa dibilang untuk efisiensi dari energi yang keluar itu bisa dikembali lagi dengan engine brakingnya. Ini jalanan lagi rame nih, susah nih. Wow, mode sportnya keren nih. Feel dari remnya juga responsif. Ini masih saya taruh di mode standar ya. Nanti kita coba di mode yang sport untuk pengeremannya. Kita coba akselerasi. Torsi 200 Nm yang kerasa banget nih. Mantap. Dan bisa dilihat nih, ini dia itu punya kayak radar yang di MID-nya, bentukan mobilnya dan juga marka jalannya. Jadi kalau misalnya ada di mobil di depan akan tampil seperti ini juga nih. Tuh. Jadi itu untuk membantu fitur ADAS-nya, karena memang mobil ini sudah punya fitur radar. 75, 76, kita gas lagi 80. Sensasi mobil listrik terus di instan. Dan kalau ingin dibuat nyaman, comfort, tinggal balikin lagi modenya ke mode normal ataupun mode eco. Nah ini mode eco nih kerasa nih perbedaannya nih. Feel gasnya juga berubah. Ketika kalian pecek gasnya juga nggak terlalu kayak ngejambak. Jadi benar-benar bisa dibuat nyaman kalau pemakaian di dalam kota. Nggak agresif sama sekali. Kalau ingin lebih hemat lagi, bisa pakai mode Eco Plus. Ini baterai kita tuh tadi 100%. Sebelumnya kita juga syuting untuk video review dari mobilnya. Ini baterai masih sisa 98% dan range-nya itu 448 km. Tapi menurut saya range ini kalau memang kita pakainya itu secara normal ataupun eco driving, itu range-nya harusnya bisa bertambah lagi. Klaim dari Wuling-nya itu bisa sampai 500 km dari total 460 km itu.
bisa bertambah. Ini kurang asik nih, kita balik lagi ke mode sport. Wow, langsung berubah tuh pedal gasnya. Dan sini pun ada indikatornya nih, mode sport. Nah, untuk sistem multimedianya, ini interface-nya menurut saya ini salah satu interface yang bagus. Jadi semua fiturnya itu bisa kita akses dengan sangat mudah, nggak ribet pengaturannya. Kita balik, engine brakingnya kerasa banget nih. Stabil, untuk suspensinya lagi stabil, walaupun dia punya kenyamanan yang luar biasa di dalam kabin ini. Peredaman dari jalan itu benar-benar diredam banget oleh joknya ini benar-benar empuk. Kayaknya kalau pakai mode sport untuk yang car antusias sih nggak perlu tuh fitur-fitur ADAS. Fitur ADAS itu perlunya ketika kalian pakai di tol. Itu sangat berguna kalau kalian di tol kan. Konsekuensinya adalah ketika kalian mengantuk, fitur itu akan sangat bermanfaat untuk mengingatkan dan juga mengambil alih dari mobil itu tersebut. Seperti contoh adaptive cruise control, itu bisa mengatur jarak antara mobil depan. Kemudian departure warning itu memperingatkan ketika kalian keluar dari marka jalan. Dan rem otomatis juga itu bisa berfungsi sebagai emergency braking yang benar-benar berguna untuk mobil-mobil sekarang. Fitur-fitur radar itu menurut saya harus ada di semua mobil yang dijual sekarang. Ini terlalu agresif sih, kita balik ke mode normal aja. Untuk fitur-fitur yang lagi nih, kita bisa lihat lagi di sini. Untuk AC semuanya itu bisa diatur lewat sistem multimedianya yang gede ini. Ini udah kayak tablet besar banget. Dan kalau kalian belum lihat video reviewnya, mobil ini di dashboardnya itu sangat minim tombolnya itu cuman ada di bagian setir sini nih, sistem multimedia, dan juga untuk mengatur MID di bagian tengah situ. Dan selebihnya tombol AC, tombol untuk bahkan untuk mengatur spion itu ditaruh di dalam sistem multimedia ini semua. Jadi semuanya itu diatur lewat ini dan udah terintegrasi dengan mobilnya. Dan ini pun seperti mobil-mobil Wuling yang lain, dia sudah ada Wuling Wind. Dan ini rasanya kalau sebuah mobil ya asik ya. Jadi desainnya itu nggak boring, walaupun banyak desain-desain yang menurut kita itu kalau biasa pakai mobil konvensional agak aneh. Contoh nih, ini door handle ya, ini bentuknya kayak gini nih. Tuh. Lucu. Jadi bentuknya tuh benar-benar dibuat kayak bold, besar, kokoh, tapi bentuknya tuh nggak konvensional sama sekali. Dibedain banget dengan mobil-mobil yang biasa kita pakai. Termasuk juga lingkar setirnya, ini dia cuma pakai 2 palang seperti ini, dan di bawahnya itu flat bottom yang bisa kita rasain bahwa pakai mobil listrik itu bener-bener feel-nya itu ada feel rasa yang berbeda. Simplicity, kemudian juga elegan dan minimalis sih. Minimalis banget, dari tombol-tombolnya itu semuanya minimalis. Dan ini nih yang paling saya suka, konsol yang mengambang seperti ini itu mensupport banget untuk tangan kita ditaruh di bagian tengah sebagai armrest, dan juga tempat penyimpanan itu sangat bisa dimaksimalin. Di bagian tengah sini kita dapat 3 buah cup holder, kemudian di bagian bawah situ terdapat juga penyimpanan yang bisa kalian akses juga. Jadi untuk dari segi tempat penyimpanan mobil ini banyak banget, apalagi di bagasi belakang itu
di bagian bawahnya bisa kita buka lagi dan kapasitas penyimpanannya besar sekali. Ini menurut saya adalah salah satu mobil Wuling ya, yang pertama punya posisi berkendara yang benar-benar ergonomis, karena pengaturannya itu benar-benar lengkap, tilt teleskopik, kemudian pengaturan joknya juga elektrik, lengkap dibandingkan mobil-mobil Wuling yang pertama-tama dulu sih. Di Wuling Magic Motor ya. Coba juga untuk kamera mundurnya. Nah, dia sudah punya kamera 360, jadi benar-benar memudahkan ketika kalian ingin parkir. Dan ini pun ada line garis seperti ini, dia mengikuti arah putaran setir, jadi benar-benar terakurat banget untuk dari segi kamera 360-nya. Jarak ke belakang pun bisa dilihatin. Oke, masuk. Kita bisa akses lagi kameranya. Kamera depan juga bisa dilihat tuh. Kamera yang belakang juga bisa. Untuk P-nya tinggal dipencet di bagian sini. Ini mirip banget dengan Mercy. Oke, jadi seperti inilah rasa dari Wuling Cloud EV test drive kita pada video kali ini. Kesimpulannya, mobil ini punya rasa berkendara yang menurut saya bisa dibuat agresif dengan mode sportnya, dan juga bisa dibuat nyaman dengan mode-mode normal ataupun eco-nya. Nah, dari segi suspensinya ini menurut saya firm ya. Jadi firm itu adalah, kalau diibaratkan, dia itu punya suspensi yang stabil, tapi kalau biasanya suspensi yang stabil itu mengorbankan rasa kenyamanan di bagian interiornya. Tapi nggak di mobil ini. Dia punya pengendalian yang stabil, tapi tetap dengan rasa nyaman yang benar-benar comfort di dalam kabin mobilnya. Faktor utama menurut saya adalah karena joknya ini benar-benar lembut dan juga comfort banget. Jadi kalau kalian ingin rasain rasa joknya ini, langsung aja ke Wuling, dealer Wuling di Jalan Soekarno-Hatta. Kalian bisa langsung ingin coba unitnya, test drive ataupun lihat unitnya secara langsung. Dan itu kalian langsung bisa dulu kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Saya taruh nomornya, atau bisa langsung kunjungin aja dealernya di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang video kali ini kita test drive Wuling Cloud EV, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.